Selamat pagi, Sobat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kembali lagi bersama dengan program Morning Call GPIB saat ini. Bersama dengan saya, Pendeta Rocky Yunus, Pendeta Jemaat di GPIB Marturia Lampung, Pospelkes UAI Handop. Sebelum kita mengawali hari-hari kita pada saat ini, marilah kita dengan segala kerendahan hati membaca Alkitab dan merenunginya secara bersama-sama. Dan sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang kehidupan kami bersama. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini, kami rindu untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya secara bersama-sama. Untuk itu curahkan Roh Kudus-Mu atas kami agar kami mampu mengerti dan memahami apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Untuk itu bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sobat GPIB, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 yang menyatakan, "Dengarlah firman ini hai kaum keturunan Yakub yang disebut dengan nama Israel dan bersumber dari keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Orang-orang yang bahkan menyebut dirinya berasal dari kota kudus dan bertopang pada Allah Israel yang namanya Tuhan semesta alam. Firman-Nya, hal-hal yang terjadi di masa lampau telah kuberitahukan sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan mengabarkannya. Sekonyong-konyong aku melaksanakannya dan semuanya itu menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu. Maka aku memberitahukannya kepadamu sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan lihatlah kamu sendiri. Tidak maukah kamu mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru mulai sekarang, dan hal-hal yang tersembunyi yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka sejak dahulu. Sebab aku telah mengetahui bahwa engkau berkhianat sekeji-kejinya, dan orang menyebut engkau si pemberontak sejak dari kandungan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Sobat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak tipe manusia yang ada di dunia ini. Salah duanya adalah manusia yang benar-benar penurut dan manusia yang benar-benar keras kepala. Idealnya manusia yang penurut jika melakukan kesalahan dan ia dinasehati, maka ia akan merefleksikan kesalahannya itu, serta berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berbeda dengan tipikal orang yang keras kepala. Jika melakukan kesalahan dan dinasehati, biasanya orang yang keras kepala hanya menyesal di awal. Kemudian setelah itu mereka terus melakukan kesalahan yang sama. Dan pola itu terus berputar. Dan di dalam pembacaan kita saat ini, bangsa Israel secara khusus Yehuda, itu adalah tipikal manusia yang keras kepala. Ketika kita membaca di dalam pembacaan kita saat ini.
Dan ketika kita perhatikan bersama ayat-ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di situ sangat-sangat jelas. Sebuah percakapan sarkasme. Sebuah ungkapan yang mengandung ejekan kepada orang-orang Yehuda pada masa itu. Dan konteksnya, orang-orang Yehuda itu baru keluar dari pembuangan. Dan mereka juga baru sampai ke Yerusalem. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Yehuda pada masa itu merasa bahwa mereka sangat-sangat percaya diri bahwa mereka akan aman dari segala sesuatu. Mereka aman dari penjajahan dan pembuangan dan lain sebagainya. Dan ternyata rasa aman itu merupakan rasa aman yang palsu. Karena pada hakikatnya dan pada kenyataannya, bangsa Yehuda pada masa itu tidak bergantung kepada Tuhan. Mereka hanya bergantung pada diri mereka sendiri. Mereka tidak merefleksikan segala kesalahan yang mereka lakukan sebelumnya, yang membuat mereka pada akhirnya pada masa itu hidup di dalam pembuangan. Yehuda sama sekali tidak berubah. Dan mereka hanya melihat Allah sebagai alat yang sudah sepatutnya dan sudah seharusnya menolong mereka dalam kesusahan. Sudah seharusnya mengasihi mereka dan lain sebagainya. Dan untuk itulah Yesaya di dalam kitabnya pada saat ini ingin memperingatkan kepada Yehuda agar berhati-hati. Karena Allah mengetahui segala kemunafikan dan kebohongan dari Yehuda pada masa itu. Dan untuk itu, Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, apakah Allah kembali murka terhadap bangsa Yehuda? Pada kenyataannya, Allah sendiri mengatakan bahwa Ia menahan murkanya. Allah tidak murka kepada Yehuda pada masa itu. Malah Allah mengasihi Yehuda. Allah mempersiapkan segala sesuatu yang baru untuk masa depan Yehuda saat itu. Apa itu? Yang jelas, sahabat GPIB, ada pembaharuan hidup yang akan terjadi dan dirasakan oleh bangsa-bangsa Yehuda. Yang dahulunya mereka keras kepala, keras hati, menjadi orang yang lembut hati. Menjadi manusia yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan untuk itulah sobat GPIB yang terkasih, sama seperti Allah mengasihi umat Yehuda di dalam pembacaan kita pada saat ini, begitu juga Allah mengasihi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Allah memenuhi janjinya untuk mendatangkan pembaharuan itu dalam setiap kehidupan kita. Dan ya, pada akhirnya semua itu kita rasakan. Terjadi pembaharuan hidup di dalam setiap kehidupan kita melalui kematian dan bahkan kebangkitan Yesus. Mengalahkan segala maut pada saat itu. Dan kita pada akhirnya menjadi manusia yang baru. Dan melalui kebangkitan Yesus pada masa itu, sobat GPIB, kita juga menjadi manusia yang merdeka. Menjadi manusia yang terlepas. Yang bebas dari segala hal-hal yang mengikat itu. Dan karena Ia yang menjelma menjadi manusia itulah yang pada akhirnya juga kita semua menjadi. Kita semua mewarisi kerajaan Allah itu. Marilah kita sadari bersama sobat-sobat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan. Telah terjadi pembaharuan besar di dalam hidup kita. Terjadi perubahan ajaib di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu, sebagai respon kita atas pembaruan hidup ini, marilah kita bersama-sama sadar bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan seutuhnya. Seperti lagu di dalam kitab Bakti nomor 50. Di situ dikatakan, hidupku yang sekarang bukan lagi milikku,
tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Untuk itu, sobat-sobat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, selamat menjalani kehidupanmu di tengah dunia yang semakin tak terbendung ini. Ingat dan fokuskanlah bahwa kehidupan kita yang sekarang tidaklah milik kita, tetapi kehidupan kita yang sekarang hanya untuk Tuhan dan hanya untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Untuk itu sebarkanlah di dalam kerja layan kita sepanjang kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan saat ini. Dan mengingatkan kami bersama bahwa Tuhan telah memperbaharui kehidupan kami bersama pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah kami menjadi manusia yang penuh dengan tanggung jawab, yang penuh dengan pembaharuan kehidupan kami ini. Dan biarlah di dalam setiap kehidupan kami menyadari bahwa hidup kami bukan untuk kami semata, tetapi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh sobat GPIB dimanapun mereka berada di dalam menjalani berbagai aktivitas mereka saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan tutup bungkus seluruh sobat GPIB ke dalam tangan Tuhan saja. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi sobat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat melanjutkan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.